semua orang pasti pernah punya, ya bukan pernah ya, pasti punya namanya masalah, pasti pernah ngerasain yang namanya stres. Ya, nggak mungkin nggak pernah gitu ya. Karena ini kenapa stres gambarnya pohon kurma, ada yang tahu nggak? Bismillah, empat tanda sehat mental yang harus kita miliki. Nah, ini spesial ya materinya, baru pertama kali aku sampein di Rubik kelas ini. Jadi perdana banget nih, eksklusif buat teman-teman yang hadir ya. Semoga dari pembahasan kita hari ini bisa banyak manfaatnya, dan aku juga sama-sama belajar ya dari teman-teman. Jadi boleh nanti interaktifnya di kolom komentar, atau mau ada yang uh, unmute juga boleh ya, bisa sih diskusi. Kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang mungkin baru bergabung di Sipin Family. Perkenalkan, nama saya Marsha Listiani. Alhamdulillah saat ini profesinya sebagai seorang trainer ya di Sipin Family tentunya. Nah, ini beberapa perjalanan saya di dunia Stephen ya, dimulai dari dulu tes Stephen itu tahun 2014 atau 2015. Jadi emang udah lama buat nentuin jurusan kuliah. Terus akhirnya tahun 2021 ikut workshop Stephen level 1. Ya, itu belajar Stephen, bahwa ternyata hasil tes aku yang zaman dulu itu bisa kepake sampai sekarang gitu kan, dan masih relate. Akhirnya ambil lagi workshop Stephen level 2 buat jadi promotor Stephen. Apalagi tadi aku dengar di sini banyak kakak-kakak yang mau jadi promotor ya. Nah, itu salah satu caranya itu tes Stephen, kedua ikut USL 1, ketiga ikut USL 2 ya. Itu nanti dapat lisensi promotor. Tinggal tambahin sama kita investasi alat dan ID. Nanti dijelasin juga sama kakak hari ini. Kemudian ini beberapa tematik yang pernah saya ikutin di Stephen ya, karena Stephen itu kan ilmunya aplikatif banget ya. Jadi kita mau bahas tentang kesehatan bisa, bahas tentang parenting bisa, bahas tentang learning bisa, apalagi ya. Bahas metode menghafal Quran, metode bagaimana kita mengelola manusia di perusahaan ya, atau HR bisa juga. Itu terakhir saya juga ikut yang profesi ya, itu juga keren banget buat menentukan profesi yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Terus saya ambil lisensi trainer, dan juga alhamdulillah Allah izinin buat saya dan Desov Richard, Umar Fioza, Bos Dika, ada juga Kak Hilya, itu sama-sama mendirikan Bio Institute ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar tentang Stephen, selain bisa di Stephen Family, bisa juga di kelas-kelas Bio ya. Jadi nanti boleh juga follow Bio Institute. Nah, buat yang mau keep in touch dengan diriku di sosmed ya, boleh follow Instagram dan TikToknya @sensingqueen. Baru ganti surname. Akhirnya memutuskan buat ganti nama jadi Sensing Queen aja. Karena pengen jadi cita-citanya pengen jadi teladan buat ciwi-ciwi sensing di dunia. Insya Allah. Saat ini domisili di Jakarta ya kakak-kakak. Jadi buat yang mau sharing, mau kopdar, mau sharing-sharing, atau mau konsultasi, ya boleh aja kita ketemuan ya di daerah Jakarta atau Tangerang Selatan ya. Boleh banget. Ada yang mau ditanya dulu dari perkenalan? Cukup? Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin aku mau tanya dulu ya pendapat teman-teman yang hadir di sini nih. Menurut teman-teman, apa self mental itu apa sih artinya? Boleh dong dari ya Kak Alfiani deh. Ini kayaknya udah standby banget. Boleh mungkin Kak Alfiani di unmute dulu, atau mau apa nih jawabnya? Boleh nah di unmute. Sehat mental ya kak ya. Sehat Kayaknya mental. suaranya belum kedengeran di aku nih. Tunggu deh, aku kencengin dulu. Tes tes. Oke, aman. Kedengeran Kak? Sehat mental itu sehat jasmani dan rohani. Masya Allah.
Masya Allah. Makasih loh Kak Alfiani. Berarti kalau Kak Alfiani itu sehat mental tuh sehat jasmani dan rohani ya. Jadi sehat luar dalam lahir batin ya Kak Alfiani. Ya, Oke, thank you Kak Alfiani. Makasih banyak ya. Kalau kata Kak Karin, sehat mental itu merasa sudah gue banget hidupnya. Oke, deh ini bahasanya bahasa get Stephen banget nih Kak Karin. Luar biasa. Dari Kak Karani ya, sehat mental untuk bisa mengelola emosional dengan baik. Oke, berarti seputar dengan bagaimana kita mengendalikan emosi dalam diri kita. Ya. Thank you Karani dari kasus Frianti ya. Kayaknya orang yang sehat mental itu orang yang lempeng aja kalau ada apa-apa. Berarti dicolek orang diem, ya. Dihina-hina orang diem, diambil duitnya diem gitu Kak. Oh, gimana nih? Yang lempeng aja gitu ya. Jadi ya seolah-olah apa nih lempengnya tuh flat atau dia tenang atau santai kan beda ya. Menurut kasus yang mana nih? Lempengnya lebih ke arah mana? Boleh kita discuss ya. Teman-teman yang lain juga boleh ya kalau mau menyuarakan pendapatnya, boleh banget. Pak dari Kak Dina, ya. Diana, orang yang tentram jiwanya dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Insya Allah. Ada banget nih dengerinnya ya. Semoga emang kita termasuk pada orang-orang yang punya ketenangan hati ya, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Thank you Kak Dina. Ada juga dari Kak Sartina Putri ya. Oh, berarti Kak Susi setuju tadi sama pendapatnya Kak Dina ya. Oke, thank you. Kak Sartina Putri, emosional intelijen Kak, sehat dalam pemikiran. Oke, thank you Kak Saktina dari Kak Fadila Aini. Saat mental adalah orang yang dalam keadaan apapun bisa menyikapinya dengan baik, problem solvingnya bagus. Oke, keren Kak Fadila. Dari Kak Aldi Sayed, ya sehat mental itu menurut saya adalah sehat pikiran dan hatinya berjiwa luas dan orangnya terbuka. Keren-keren banget nih ya. Definisi dari apa yang tadi udah kakak-kakak sebutin. Dan kayaknya kalau dari semua definisi yang disebutin kita sepakat ya sama, maksudnya tidak ada yang menyeleweng gitu dari pemahaman kita pada umumnya. Nah, cuma biar kita lebih punya apa ya, berarti definisi yang lebih diakui oleh skala dunia. Jadi kita coba merujuk pada pengertian dari World Health Organization atau WHO. Nah, kalau menurut WHO, ternyata mental health itu adalah sebuah kondisi mental kita, sebuah kondisi di mana kita itu bisa apa ya, mampu untuk mengelola atau menghadapi stres. Karena pasti dalam kehidupan itu kan ada aja ya stresnya, nggak ada orang yang anti stres gitu ya, yang nggak punya stres sama sekali gitu tuh kayaknya nggak ada gitu ya. Bahkan sekelas Rasulullah SAW pun ada stresornya gitu. Kemudian realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. Nah, jadi kalau misalnya kita sederhanakan lagi menjadi poin, orang yang sehat mental yang menurut WHO adalah orang yang tadi ya bisa realize their potential ya. Jadi sadar dengan potensi dirinya. Dia kenal sama dirinya. Kemudian setelah itu apa? Mampu mengatasi tekanan hidup ya. Tadi mampu untuk apa? Enable to cope with any stressor of life gitu ya. Jadi mampu mengatasi berbagai macam tekanan hidup yang ada dari dirinya. Kemudian yang ketiga apa? Mampu bekerja produktif ya, tadi learn well or work well gitu ya, buat yang masih belajar, masih sekolah, masih kuliah, mungkin bisa belajar dengan baik ya tanpa keganggu. Kemudian orang-orang yang udah kerja mungkin bisa bekerja secara produktif. Dan yang terakhir ternyata mampu berkontribusi pada lingkungan. Nah, jadi kalau dari WHO ternyata sehat mental itu bukan seperti apa yang misalnya kayak orang-orang pahami ya, misalnya mental disorder, anxiety, depresi, ya, terus apalagi insecure, itu tuh mental disorder. Tapi kalau sehat mental tuh ternyata adalah kondisi empat ini nih. Kita sadar dengan potensi diri kita bisa mengatasi tekanan hidup kita mampu bekerja ataupun belajar secara baik gitu ya, dan kita bisa berkontribusi pada lingkungan. Dan ternyata keempat poin ini itu saling berkaitan satu sama lain nih, kakak-kakak semuanya. Jadi ini bukan satu poin yang terpisah. Ini merupakan satu, kalau aku memahaminya ini sebagai satu apa ya, satu rangkaian. Jadi berarti ketika kita sadar potensi diri kita, itu akan
memudahkan kita untuk mengatasi berbagai macam tekanan hidup. Ya, ketika kita udah berhasil menjalankan, bagaimana kita menghadapinya, mengelola tekanan yang ada, gitu ya, sehingga apa efeknya kita bisa bekerja secara produktif. Misalnya kalau kita lihat ya, banyak orang-orang bunuh diri itu alasannya karena depresi ya. Itu 97% alasan orang bunuh diri adalah karena depresi, udah nggak punya harapan hidup lagi. Sehingga ketika ada masalah dalam hidup, mereka nggak bisa nemuin bagaimana solusinya, problem solvingnya, gitu. Ayo, Selanjutnya, ketika misalnya dia udah bisa melalui masalah-masalah yang ada, mohon maaf ya, ini mungkin yang ini kita remove saja. Oke. С надписью Made in ФРГ. По полю по полюшку едет ДРГ. А за этим и полюшком русский паренек четко корректирует град и солнцепек. 333 с ночи до зари. До заката 330. Kak Karin boleh dibantu mungkin, Kak? Iya, sebentar, mohon maaf, Kak. Oke, mungkin bisa di ini aja kali ya. Ini yang mana ya tadi ya, Kak? Oke, mohon maaf semuanya. Wow, tumben banget ya. Ada Iya. yang- Oke, mohon maaf kakak semuanya. Mm-mm. Sepertinya sudah bisa ya. Eh, Oke. oh ya, aku izin share screen ulang deh. Ini kayaknya tadi dia coba masuk lagi. Tidak ada Iya, nama benar. soalnya no name. Jadi hati-hati aja sih. Kak Karin minta tolong di Oke, di siap-siap, Kak. Oke, thank you. Aku lanjut ya kakak-kakak. Ini padahal kita lagi bahas sehat mental ya. Mungkin dia salah satu ciri-ciri yang sedang mengalami mental disorder maybe. Waduh. Butuh perhatian. Oke, lanjut. Nanti nggak usah di-admit ya Kak Karin yang nggak jelas. Siap-siap. Oke, lanjut ya. Tadi ketika orang-orang tuh banyak apa? eh Tadi bunuh diri karena nggak bisa ngatasin tekanan hidup. Dan kalau misalnya orang yang bisa survive, ya dia nggak akan keganggu tuh masalah sekolahnya, masalah pekerjaannya. Makanya ya orang-orang yang misalnya lagi kuliah tiba-tiba bunuh diri, itu kan berarti dia nggak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya itu belajar secara produktif gitu kan, karena pikirannya terganggu, mentalnya terganggu, itu dia nggak bisa mengelola stres yang dihadapi gitu. Misalnya lagi diputusin pacar gitu ya, atau lagi ketemu mantan gitu ya, langsung flashback, regresi, langsung ikutan galau lah gitu. Nah itu berarti belum sampai ke poin ketiga tuh ya, bekerja secara produktif. Nah kalau kita udah bisa bekerja secara produktif, berarti apa? Kita akan mampu memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar kita, gitu kan. Minimal apa? Dengan kita ya nggak mengganggu ya, dengan kita nggak mengganggu lingkungan, dengan kita nggak memberikan dampak yang buruk pada lingkungan, itu udah batas minimum banget deh, gitu ya, batas. Ini kayaknya layarnya jadi merah ya Kak Karin. Iya, benar, Kak Marsha. Boleh diulang share screen lagi? Kayak ini ada yang ini deh Kak. Pas yang si itu join kali ya. Hmm, Soalnya tadi pas mulai kayak gitu, pas yang ada itu Kak Karin. tadi saya sudah ini ya. Coba mana nih yang nggak ada ininya ya? Mungkin dia ganti nama kali. Better nanti kalau ada yang masuk lagi nggak usah diaktif aja deh Kak Karin. Oke, siap, Kak. Takutnya orang yang tadi ya. Iya, betul. Ganti nama kan karena udah dirimu. Sip. Siap-siap. Ya semoga Allah lancarkan ya teman-teman. Niat baik kita untuk sama-sama belajar. Oke, lanjut.
Nah, kita bahas satu-satu poin nih ya, karena kan tadi ada empat tanda. Nah, tadi, oh ini yang namanya cat, Oke, coba ya saya remove. ya. Dia kayaknya ngegambar di itu sih. Oke, boleh Kak, silakan. Sudah. Sudah ya? Mm-mm. Dia lucu sekali ya. Baru kali ini Mm-mm. First time. ada yang iseng di Zoom. Kenapa ya? Hmm. Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu dari yang poin pertama ya, sadar potensi. Nah, teman-teman, kita perlu pahami ya bahwa setiap orang itu pasti punya potensi, dan yang namanya potensi itu ibaratnya kayak benih ya teman-teman. Bisa tumbuh, bisa juga belum tumbuh gitu. Tapi bukan berarti ketika kita ngerasa diri kita itu belum punya bakat yang muncul, kita nggak punya potensi sama sekali. Kita punya potensi, cuman mungkin kita belum nemuin nih potensi kita itu apa. Apakah jangan-jangan kita itu jenisnya pohon sawi gini. Jadi harus misalnya ditanamnya bisa di hidroponik, bisa di tanah yang subur gitu ya. Itu jangan-jangan kita adalah kaktus gitu ya, yang nggak bakal mempan tuh mau ditanam di tanah berlumpur, tanah yang subur pun dia harus di tanah yang kering gitu ya. Itu jangan-jangan kita bunga lavender gitu ya. Kita nggak perlu ditanam pakai tanah yang subur atau yang tanah-tanah yang mahal gitu ya. Pakai sekam aja dicampur sama media tanam biasa, dia udah bisa tumbuh subur. Jadi beda benih, beda cara numbuhinnya. Nah, makanya kakak-kakak udah kenal belum nih? Kakak-kakak tuh benih yang tipe apa sih? Sehingga kakak-kakak kan tahu bagaimana nanti cara menumbuhkan benih tersebut, menumbuhkan potensi tersebut. Nah, ini contohnya ya, misal kalau misalnya potensi itu dia belum muncul, nah berarti dia masih terpendam. Belum kelihatan nih aku potensinya arahnya kemana. Nah, jangan-jangan potensinya masih terpendam nih. Itu kan yang perlu kita gali lagi. Bukan berarti nggak punya potensi ya, potensinya masih ada, cuman belum kelihatan aja nih, belum dipoles aja, masih terpendam. Nah, kalau misalnya udah muncul, berarti udah terpoles nih sama lingkungannya mendukung gitu ya, tumbuhnya si benih tersebut atau potensi tersebut. Nah, ini salah satunya kenapa ada Steven di sini, karena salah satu tools yang aku gunakan ya untuk aku maupun ratusan klien aku selama bertahun-tahun itu untuk menemukan potensi dirinya adalah dengan metode Steven. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk mencari tahu ya bagaimana sih potensi yang kita miliki dari dalam diri? Nah, kita masih memahami ya adanya kondisi fenotip, genetik, dan lingkungan. Ya, untuk memahami bagaimana sih proses pembentukan kepribadian, kecerdasan seseorang. Nah, fenotip itu adalah kondisi teman-teman yang hari ini, yang saat ini, gitu ya. Jadi yang kelihatan nih, misalnya kayak kelihatan Kak Alfiani senyum, antusias, gitu ya. Itu fenotip, terlihat, gitu ya. Nah, kondisi kita yang sekarang itu dibentuk dari dua faktor, ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Misal yang genetik antara misalnya Kak Ami pilih yang sama Kak Reza nih, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Pasti secara genetik pola pikirnya beda, gitu kan. Kemudian misalnya secara membuat keputusannya itu juga beda, gitu ya. Kalau misalnya perempuan cenderungnya lebih subjektif, laki-laki cenderungnya lebih objektif. Kalau misalnya komunikasi itu juga ngaruh banget ya. Komunikasi ke perempuan sama ke laki-laki itu pasti beda banget ya gitu. Misalnya kalau laki-laki kalau ngomong to the point ya, kalau perempuan tuh ibaratnya berbelit-belit ya, harus basa-basi dulu, harus pakai hati gitu ya, harus lemah lembut. Pokoknya beda banget tuh komunikasinya. Kalau kita chattingan sama laki-laki sama perempuan beda ya. Perempuan pakai emot, teksnya panjang, laki-laki singkat-singkat, nggak pakai emot lagi. Secara genetik beda. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa lingkungan pengasuhan, ya. Itu akan berpengaruh banget bagaimana orang tua kita mentreatment kita dari kecil, nilai-nilai yang ditanamkan, itu pasti akan berpengaruh sama diri kita. Faktor pendidikan, ya, lingkungan pendidikan itu bisa juga, ya, guru-guru kita, kemudian teman-teman sepermainan, ya. Kemudian apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini, itu semuanya dapat membentuk diri kita. Tapi yang menarik di sini adalah kenapa yang warna genetik ini warnanya beda sendiri. Karena yang genetik ini yang bakal kita perdalam, gitu ya. Kenapa kita harus mengenali kondisi yang genetik, gitu? Karena kalau misalnya kita, kenapa nggak ngenalin yang fenotip aja, Kak?
gitu. Atau lingkungannya aja Kak, itu yang angkanya gede-gede 100 sama 80. Nah, balik lagi teman-teman, genetik di sini walaupun cuma 20%, tapi 20% inilah yang akan mempengaruhi 80% lingkungannya gitu. Jadi misal gini, ketika teman-teman di sini ada yang udah punya baby mungkin, ketika punya anak pasti pengen cari tahu dong, anak aku laki-laki atau perempuan gitu ya. Pas lahir pun sama kan yang ditanya, anak saya laki-laki atau perempuan dok, sehat nggak? Gitu. Yang ditanya apa? Genetika dulu, karena akan mempengaruhi yang lain. Gitu kan? Oh nanti bajunya warna biru atau warna pink. Oh nanti disunatnya kapan? Oh nanti akikahnya berapa? Satu atau dua? Gitu kan? Kan nggak ada ya ketika anak bayi lahir orang tua langsung nanya, dokter anak saya nanti cocoknya jadi arsitek atau jadi pejabat ya? Kan nggak ada yang nanya itu kan? Karena nggak penting. Yang pertama kali paling penting dicari tahu adalah kondisi genetik gitu. Dan genetik ini nggak akan pernah berubah walaupun lingkungan itu berubah. Gitu ya. Makanya kita perlu cari tahu genetiknya. Karena ini yang tetap, sifatnya tetap dan nggak akan pernah berubah. Dia konsisten dari kita lahir sampai kita meninggal. Makanya cari tahu potensi yang alami itu dari faktor genetiknya. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui genetika seseorang? Itu ada banyak banget ya teman-teman sebenarnya tes genetik di luar sana tuh banyak banget. Dimana dia tes DNA ya, misalnya kayak diambil dari rambut atau dari kotoran kulit gitu ya, macam-macam. Pokoknya yang ada dari tubuh kita itu bisa dites DNA. Cuman memang prosesnya biasanya cenderung lebih lama ya dan biayanya lebih mahal. Karena tahu sendiri ya penelitian DNA itu kan emang memerlukan biaya yang besar gitu karena DNA itu kan bagian yang apa ya, dia terdapat 6 miliar pasang asam basa gitu di dalam tubuh kita, ini banyak banget gitu. Kalau ada juga tes retina mata ya teman-teman, jadi mata kita itu di scan kayak film-film action di Amerika tuh ya kan, banyak kan kalau misalnya kayak film No You See Me dia masuk ke ruangan itu di scan retina matanya, nah kayak gitu tuh itu juga bisa tes DNA, ya tes DNA, tes genetik. Nah yang ketiga itu ada tes sidik jari. Tes sidik jari dia itu tesnya simple, hanya perlu scan fingerprint, jadi nggak perlu ambil sampel dengan suntikan gitu ya atau apa. Dia cukup di scan fingerprint aja, tak kelihatan pola-pola guratan di jari kita, kemudian diproses dalam algoritmanya gitu ya. Akhirnya ketahuanlah hasil tes genetik kita. Selanjutnya, ya Kak Karin kalau namanya nggak aneh-aneh mungkin di accept aja kali ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau Stephen itu salah satu tes genetik yang metodenya itu gampang banget ya untuk ambil sampelnya. Dia itu pakai sidik jari gitu. Ada juga sebenarnya Stephen DNA, ya Stephen DNA. Cuman akurasinya sama-sama akurat, jadi eh, kita pakai yang paling gampang ya untuk diakses saat ini yaitu pakai yang fingerprint. Nah, Stephen itu membantu kita untuk mengenali bagaimana potensi alamiah kita dengan mengenali belahan otak dominan dan juga lapisan otak dominan. Tuh, jadi istilahnya mesin kecerdasan sama kemudi kecerdasan. Nah, mesin kecerdasan di Stephen itu ada 5 ya. Jadi buat teman-teman yang di sini udah tes Stephen siapa aja nih? Boleh mungkin sharing ya hasil tes Stephen-nya apa? Oke, Karis udah. Oh, Karis SI sama dong kita. Pak Alfiani udah juga nih, apakah hasilnya? Feeling extrovert. Oh, feeling extrovert, luar biasa, Masya Allah. Jadi promotor lah, Kak Alfian. Udah cocok banget nih. Pengen ya? Iya, baru Oh SL gitu. Kak. Oh gitu, Masya Allah. Tinggal lanjut SL2 nih, Kak. Dikit lagi nih, udah menjadi promotor nih, luar biasa. Ditunggu ya, Kak Alfian nih, di Steven Family. Oke, lanjut. Ada juga tadi siapa nih? Kak Ami pilih yang FE. Kak Dina IE, oke. Kak Reza FE. Kak Azikra IE, Kak Aldi Insting, Kak Andri Insting juga. Kak Susi jadi promotor itu apa Kak? Promotor itu kalau Kak Susi pernah tes TV, nah itu kan tes TV-nya sama promotor. Nah promotor itu yang bisa memfasilitasi orang-orang buat tes TV dan juga sekaligus bisa buka sesi private konsultasi tentang hasil tes TV gitu Kak Susi. Jadi bisa berbisnis TV. Kalau kata Karis banyak IE ya, karena kan Intuiting suka belajar Kak. Jadi emang
kalau di kelas-kelas online ya jangan heran ya bakal ketemu banyak orang intuiting karena mereka emang seneng banget belajar. Nah ini potensi dasar yang dimiliki setiap mesin kecerdasan nih. Sensing tadi kayak Kak Riz ya itu punya apa? Potensi dasarnya memori yang kuat, rajin. Ini potensi alami. Kemudian thinking ya. Tadi ada thinking nggak sih di sini selain Kak Karin? Ada Kak Reza juga nih, ya, Kak Zaruzi. Ya dari thinking itu potensi alaminya orang suka menganalisa, ya, pandai. Jadi kalau mau nanya-nanya punya masalah nih mau nanya solusinya, tanyalah ke orang thinking. Terus ada juga intuiting ya tadi banyak banget, masya Allah intuitingnya. Nah kalau intuiting potensinya apa? Kreatif, inovatif ya. Siapa aja ada yang intuiting nih? Ada Kak Dina, Kak Azikra, ya. Ada Kak siapa lagi tadi di sini? Oke. Terus orangnya kreatif dan inovatif, ya. Suka hal-hal yang baru, hal-hal yang unik. Kalau feeling tadi ada Kak Alfiani, Kak Ami, ya. Orangnya cenderung punya empati yang besar ya, karena dia kuat secara emosi. Makanya dalam membina hubungan dengan orang lain tuh hal yang mudah lah buat orang feeling. Tadi ada insting ya, ada Kak Aldi sama Kak siapa tuh satu lagi? Ada Kak Andri, ya. Kak Andri sama Kak Aldi, insting. Oh, Kak Rani IE juga tuh, intuiting. Nah, kalau insting dia potensinya nalurinya kuat dan juga serba bisa ya. Jadi multi talent nih, luar biasa. Nah, ini potensi alami. Kemudian dari sini juga kita nggak cuma bisa mengetahui potensi kelebihan-kelebihan kita aja ya. Bahkan sampai kita bisa tahu potensi stres setiap mesin kecerdasan tuh apa sih. Misalnya orang sensing ya, jujur aja deh. Kalian tuh akan lebih mudah stres kalau misalnya lagi nggak punya duit, bener nggak Kak Riz? Bisa lihat dompet, kok sisa duit gue tinggal segini, atau lihat saldo, kok tiba-tiba uang tinggal segini, mau ngapa-ngapain jadi bingung, ya nggak sih? Itu potensi stresnya orang-orang sensing tuh, gitu ya. Nggak punya duit sama sakit, gitu ya. Jadi secara fisik dia nggak bisa gerak, karena itu jadi kekuatannya orang sensing, gitu kan. Orang sensing kekuatannya di harta sama di tenaga. Jadi kalau misalnya itu yang ibaratnya sumber stresnya itu ada di situ, itu bakal bikin orang sensing tuh pusing banget teman-teman, gitu. Tuh kan bener. Kalau kata Kak Riz ya, bener banget nggak bisa jajan jadinya. Gitu. Jadi kemudian teman-teman lihat, lu masa nggak punya duit doang, lu sampai kayak begini, happy lah. Hidup tuh nggak melulu tentang duit. Nah, bagi orang sensing tuh nggak semudah itu teman-teman, gitu ya. Nggak semudah itu. Gitu. Makanya kalau punya temen sensing atau punya pasangan sensing lagi stres nih, cara nyembuhinnya gimana? Nempelin nih duit, itu gila nih duit segeplok. Gitu. Jadi kalau lagi demam jangan pakai bye-bye paper ya. Pakai duit segepok, wits itu langsung seger seger banget tuh matanya langsung melek orang fencing gitu kan. Pernah ada cerita, ini kisah nyata ya kakak-kakak. Seorang sensing itu lagi sakit kan, lagi hari pertama haid gitu. Jadi sakit banget lah perutnya, pinggangnya dan sebagainya, nggak bisa gerak lah ibaratnya. Itu udah kelojotan kayak gimana gitu. Tiba-tiba diajakin ke mall gitu kan. Yang orang feeling kan kasihan ya, Kak, nggak usah diajak ke mall lah, kan dia lagi sakit gitu. Terus karena kita udah kenal dia sensing kan, kita ketawain aja. Kamu lihat aja nanti dia di mall pasti sembuh. Dan ternyata bener aja Kak. Ini masih di perjalanan ya, masih di mobil. Dia udah bisa ketawa-ketawa, dia udah bisa ngomong. Padahal pas di rumah itu dia nggak bisa ngomong karena menahan sakit. Tapi pas di mobil dia bisa ketawa-tawa. Itu kan ajaib ya. Mungkin secara medis itu nggak tahu ya gimana ngejelasin ya. Tapi secara bukti di lapang, orang sensing tuh kayak gitu. Gitu ya. Lagi stres gitu ya, karena lagi sakit, dibawa ke mall sembuh. Gitu ya. Itu obatnya orang sensing. Apakah potensi stres setiap MK ini tidak terpengaruh dengan kakak? Kakak itu apa Kak? Kartu keluarga? Oke Om Henry silakan. Oke, mungkin boleh dijelasin ya Kak Reza, kakak itu, oh kemudi kecerdasan. Lebih berpengaruh mesin kecerdasan ya Kak. Untuk kemudi itu kan cuma proses stimuli aja, gitu. Karena yang lebih berpengaruh itu strata genetika tertinggi itu lebih tinggi mesin kecerdasan daripada kemudi kecerdasan. Tuh. Jadi basically sensing itu sumber stresnya sama, ya sama-sama di harta dan juga tenaganya dia fisik. Itu approve ya.
banyak pikiran. Ya. Sampai kadang hal-hal yang nggak penting aja tuh kepikiran sampai kepala tuh rasanya penuh banget, pengen pecah gitu rasanya. Saking kayak banyak banget yang dipikirin. Mungkin kata orang-orang, udah lah, lu nggak usah dipikirin kayak gitu doang, dipikirin segala gitu ya. Santai aja, hidup mah nggak usah serius-serius banget. Bagi orang thinking nggak semudah itu ya nggak sih Kak Karin? Untuk tiba-tiba menghilangkan pikiran-pikiran di kepala, itu nggak segampang itu ya Kak Karin. Saya karena malah Setuju, makin setuju. pikiran Full gitu. penuh. Oke. Ini aku baca komen dulu deh. Kalau kata Kak Andri, kalau hobi jalan-jalan itu mesin kecerdasan apa Kak? Sebenarnya bukan cuma sensi ya. Bisa jadi kalau hobi itu kan subjektif ya Kak. Gitu. Ada yang hobi jalan-jalan karena suka geraknya, suka jajannya, ini suka jalan-jalan karena suka eh, healing menyendirinya gitu ya. Ada yang suka jalan-jalan menikmati indahnya alam. Ada yang suka jalan-jalan karena kebersamaan. Jadi beda-beda sih gitu, tergantung dulu gitu. Tiap MK bisa jadi suka jalan-jalan. Oke, lanjut dulu ya ke materi. Nggak apa-apa Kak Susi, baru tahu Stephen. Justru selamat datang Kak Susi di Stephen Family. Semoga nanti bisa makin memperdalam tentang Stephen ya, karena banyak banget manfaatnya. Nah, thinking ya tadi banyak pikiran dan juga ngerasa nggak dihargai ya. Ini aku pernah punya pengalaman nih dari temen aku sendiri yang kebetulan tuh klien tes Stephen aku. Dia tuh orang yang pintar ya, pintar banget sampai-sampai di kampus itu dia jadi lulusan terbaik lah. Saking pinternya. Dan emang tuh nggak cuma di kampus, dari zaman dia SD, dia pasti selalu jadi siswa berprestasi. Gitu. Tiba-tiba dia lulus kuliah, dapatlah pekerjaan. Fresh graduate langsung dapat kerja di perusahaan yang sejalan dengan jurusan dia. Jurusannya peternakan gitu, tentang pakan. Masuklah dia ke eh, perusahaan tentang nutrisi itu juga, tentang pakan juga. Jadi kan match banget ya. Sebagai fresh graduate juga mungkin dia banyak di apa ya, banyak teman-temannya yang iri lah, envy gitu kan. Enak banget sih jadi lo gitu kan. Baru lulus, nilainya bagus, IPK-nya bagus, dapat kerja yang sesuai dengan jurusan, gajinya juga bagus gitu ya. Gajinya bagus, saking saking bagusnya gajinya aja tuh ngkos kayaknya harganya tuh udah apa ya, harga kosan yang nggak biasa lah. Emang kosannya bagus gitu, cuma berarti gajinya gede kan. Dan ternyata tiba-tiba dia tercetus gitu ya. Aku kepikiran pengen resign. Lah, kita bingung kan, lu kenapa pengen resign? Bukannya lu udah enak ya kerjanya, hidupnya gitu kan. Lu gak bersyukur banget sih gitu kan. Ternyata apa? Dia thinking introvert pas di tes itu. Dan alasan dia pengen resign adalah karena kepintaran dia tuh gak dihargai di tempat kerjanya. Karena dia kerjanya di bagian desain grafis ya, di bagian konten kreator, harus mikirin ide-ide konten, harus ngedesain. Jadi memang pekerjaannya nggak sesuai dengan ketingkingannya yang mengandalkan pikiran logis gitu kan. Makanya dia di sana merasa nggak dihargai sebagai seorang thinking yang punya spesialisasi kepintaran gitu. Itu membuat thinking stres sampai akhirnya dia kepikiran mau resign. Dan alhamdulillah sih orangnya sekarang udah resign dan sekarang udah S3 kalau nggak salah gitu. Jadi emang like orang thinking gitu kan, dia belajar lagi. Karena sumber stresnya apa? Di kerjaannya walaupun secara gaji enak gitu ya, tapi dia nggak dihargai di sana. Bahkan dibilang kamu tuh nggak bisa bersosialisasi ya gitu. Karena kan orang thinking fokus banget ya kalau lagi kerja. Tapi justru di komen sama atasannya nggak bisa bersosialisasi. Harusnya bersyukur Pak punya karyawan yang fokus gitu ya ketika lagi kerja. Nah, itu sumber stresnya orang thinking. Kemudian intuiting nih. Nah, sini kan banyak ya kakak-kakak intuiting, ada Kak Dina, ada Kak Rani. Ya. Intuiting biasanya sumber stresnya apa? Ketika idenya tuh diremehin. Apaan sih lu, halu banget deh. Ya kali, masa iya sih mungkin lu mah ketinggian impian lu gitu ya. Apaan sih ide kayak ginian doang mah banyak kali. Nah, diremehin kayak gitu buat intuiting adalah apa ya, sebuah penghinaan gitu ya. Maka itu akan menjadi sumber stresnya orang intuiting. Apalagi kalau dia dibatasi geraknya ya, nggak boleh coba ini, nggak boleh coba itu, mau itu dilarang, mau ini dilarang, itu pasti akan membuat orang intuiting cenderung dia nggak tahan ya, gitu. Dia nggak tahan dengan kondisi kayak gitu. Jadi contohnya juga aku apa ya, punya klien yang dia ibu ya, dia udah punya anak dua gitu.
punya anak dua, tapi jiwa intuitifnya itu kan emang pengennya bebas ya. Jadi tuh suka kesana kemari gitu. Nggak suka kayak terlalu dikekang harus di rumah gitu ya. Kalaupun dia harus di rumah tuh ya, rumahnya tuh penuh dengan apa ya, berarti fasilitas untuk mengekspresikan imajinasi dia. Misalnya kalau dia sukanya masak ya hobi masak di rumah gitu, atau misalnya dia sukanya ngelukis ya ngelukis di rumah. Jadi kayak kalau misalnya dibatasin gitu ya, nggak boleh coret-coret tembok gitu ya, nggak boleh bikin ini bikin itu, apa sih aneh banget bikin gini-ginian gitu ya. Lalu cenderung akan bikin entity jadi bingung harus ngapain. Bahkan aku pernah dulu ketemu juga ya, orang tua dia ibunya tuh thinking, jadi emang penuh dengan aturan ya. Anaknya intuiting, kasian banget anaknya tuh sama sekali nggak boleh nonton film, nonton TV, nonton video tuh nggak boleh sama sekali. Akhirnya setelah anaknya ditestifin, ibunya baru sadar kalau itu tuh kebutuhan anak intuitif untuk bisa apa ya, memperlebar ruang gerak dia. Apalagi kan intuitif kan mainnya di imajinasi ya. Akhirnya barulah dikasih kesempatan untuk uh, nonton film gitu. Cuma mungkin lebih dibatasin aja waktunya harus kapan gitu. Tapi nggak benar-benar dilarang. Mungkin kalau dilarang tuh anaknya beneran kelihatan yang kayak apa ya, bukan kayak intuitifnya ekspresif. Kelihatan banget anaknya tuh cenderungnya diamnya malu gitu. Tapi emang nggak pernah dikasih ruang untuk dia happy gitu. Padahal intuitif butuh itu. Feeling ya, potensi stresnya apa ketika dia punya konflik sama orang lain. Ya, aku punya sih kenalan yang dia tuh in feeling ya, hidupnya tuh enak banget sebenarnya. Apalagi aku sebagai seorang sensi memandang, dia ini enak ya, anak orang kaya, tinggal nerusin bisnis keluarga, secara finansial aman banget. Tapi ternyata kalau dari kacamata feeling, dia ngerasa kayak ya hidup aku tuh nggak seenak yang orang-orang lihat gitu. Ada konflik dengan orang tua, ada konflik dengan misalnya pasangan atau dengan teman gitu kan. Kalau aku kadang asal gue punya banyak duit mah santai aja gitu. Tapi buat orang pilih itu jadi masalah banget ya. Itu akan membawa apa ya, pikiran banget gitu ya kalau punya konflik sama orang lain. Kayak rasanya tuh nggak nyaman, apalagi kalau ketemu orangnya itu makin kepikiran gitu kan. Kenapa tadi dia nggak senyum ya, kok dia cuman ngerit doang ya, kok dia muncul di grup tapi chat aku nggak dibales ya. Oh itu udah kepikiran banget gitu ya. Buat orang feeling, konflik sama orang lain tuh nggak enak banget, apalagi kalau dia kurang dapat perhatian dari orang yang disayang ya. Nggak pernah diperhatiin, nggak pernah ditelepon, nggak pernah di chat duluan, nggak pernah diajak duluan. Ibaratnya dia cuek banget lah, fokus banget dengan dunianya gitu, sampai-sampai kita nggak pernah diperhatiin, kalau ngomong sama kita nggak pernah ditatap. Nah itu biasanya sumber apa ya, potensi stresnya orang-orang feeling tuh, justru nggak dapet cinta gitu, karena kan feeling butuhnya cinta gitu. Terus insting, kalau insting tuh biasanya potensi stresnya apa ketika ada keributan, hal-hal yang bising, hal yang mengganggu ketenangan ya. Misalnya lagi eh, dia punya rumah di dekat jalan raya, itu bisa menjadi potensi stresnya orang insting. Makanya aku kadang-kadang kalau ketemu klien insting ya, dia itu rumahnya emang jauh dari kebisingan. Jadi kalau itu nggak di komplek yang emang di dalam banget, atau di apa ya, emang di pojok gitu ya, jauh dari jalan raya. Atau aku punya temen tuh dia insting, dia kalau lagi belajar atau ngapal Quran pasti menyendiri gitu. Karena emang mereka nggak terlalu suka ada keributan. Makanya ketika ada konflik ya, entah itu dengan diri dia ataupun yang nggak berhubungan dengan diri dia tapi dia ngelihat, itu dia nggak nyaman berada di lingkungan itu. Dan itu aku pernah ngerasain ya, aku konflik sama orang insting, akhirnya si orang insting itu dia sampai mengisolasi diri, dia menghilang dari dunia, dia ngumpet guys gitu. Jadi dia kayak memenjarakan diri gitu, mengisolasi diri dari dunia luar. Itu saking dia stres sama konflik yang dia atau keributan yang menghampiri dia gitu. Dan juga dia bisa stres kalau misalnya nggak dilibatkan. Ini ada kasus-kasusnya ketika orang insting, misalnya anak insting, mamanya suka bikin masak-masak gitu kan, karena emang jualan. Anaknya pengen bantuin, tapi namanya ibu-ibu ya mungkin kadang dikejar orderan. Jadi udah nak, kamu gak usah bantu, kamu di dalam aja. Mungkin ibunya kan takutnya makin lama kerjaan selesai gitu kan. Tapi namanya orang intuiting ya, orang insting ya, senangnya kan dilibatkan. Akhirnya anaknya malah nangis gitu ya, ngerasa kayak kenapa aku nggak boleh bantu gitu kan. Aku pengennya nolong, pengen ikut, tapi nggak boleh gitu.
Itu ketika nggak dilibatkan tuh ngerasa apa ya, rasanya tuh sedih gitu buat orang insting. Makanya dulu pernah ada bercandaan ya, kalau mau ibaratnya ngenain mentalnya orang insting, bilang aja gini, kita punya grup yang ada kamunya loh. Kita bikin orang-orang insting kepikiran tuh, aku nggak diajak, ya kenapa gitu ya. Dan ini potensi stres tiap yang kerja. Ketika kita udah tahu nih, kita sadar dengan potensi diri kita juga bisa memahami nih potensi stres yang bakal berpengaruh kuat terhadap diri kita tuh ketika kita tersenggol dengan stresor macam apa sih gitu. Tuh kata Kak Sartina, relate Kak. Oke, lanjut ya. Ini baru poin pertama nih. Nah, poin kedua, stress coping ya, atau bagaimana kita mengatasi tekanan hidup, bagaimana strategi kita dalam menghadapi masalah. Gitu. Karena semua orang pasti pernah punya, ya, bukan pernah ya, pasti punya namanya masalah, pasti pernah ngerasain yang namanya stres. Ya, nggak mungkin nggak pernah gitu ya. Karena ini kenapa stres gambarnya pohon kurma? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa ini slide-nya tentang stress coping, tapi kok gambarnya ini pohon kurma Kak, apa nyambungnya gitu ya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, Di sini ketika dibaca, terlepas dari konten tulisannya bagus, tulisannya rapi, alurnya mudah Oke, dipahami, mohon maaf kakak-kakak. baru kita lihat Ini ada kontennya yang ini sekarang. lagi ya. Kontennya juga menurut saya baik. oke, thank you Kak Karin. Siap. Kirain mau Silakan. Oke, nah ini kenapa gambarnya pohon kurma teman-teman? Karena gini, stres itu adalah sesuatu yang udah pasti ada gitu ya di dunia ini, dan pasti kita menghadapi yang namanya stres. Karena ternyata kalau kita lihat alam di sekitar kita, stres itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa bertumbuh. Contohnya ada filosofi dari pohon kurma. Pohon kurma ini kan tumbuh di tanah Arab ya, gurun berpasir gitu ya, dimana emang kondisi tanahnya itu beda banget sama tanah di Indonesia. Kalau di Indonesia mah kita lempar biji cabai keluar jendela aja udah bisa tumbuh tuh jadi pohon cabai saking suburnya. Tapi kalau di Arab itu kan pasir, itu mau nanam tanaman tuh setengah mati gitu kan. Buat nanam pohon kurma, ternyata ketika pohon kurma itu udah mulai tumbuh akarnya, dia itu nggak langsung dibiarkan tumbuh ke atas teman-teman, tapi dia ditimpa batu dulu selama sekian waktu ya, sampai akarnya itu pertumbuhan itu tuh ke bawah dulu. Jadi bayangin teman-teman, biji kurma ini dia pengen tumbuh keluar tanah, tapi dia ditimpa batu, stres dong. Ini gimana nih, kok aku mau tumbuh aku nggak bisa, mentoknya aku nggak bisa keluar, mana aku masih bayi, terus baru tumbuh aku harus disuruh ngangkat batu yang nggak bisa. Akhirnya apa, memaksa pertumbuhan itu adalah ke bawah, ke akar-akarnya, sehingga apa, pohon kurma ini akan memiliki pondasi yang kuat karena akarnya udah kuat. Kalau nggak ditimpa batu dia gampang jatuh. Nah, itu adalah salah satu hikmah bahwa stres itu kita butuhkan untuk kita bisa bertumbuh lebih kuat. Nah, ini ada satu quotes juga sih yang sering disebut sama Salva Richard ya, yang aku juga apa ya, jadi quotes kesukaan juga sih, karena ketika lagi ada di zona yang gak nyaman atau lagi ada di stres, kadang teringat lagi gitu bahwa tidak ada kenyamanan di zona bertumbuh dan tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Jadi stres itu pasti ada, tapi bagaimana kita bisa melalui itu, menghadapi itu semua, mengelola itu semua, itu akan membuat kita menjadi seseorang yang bisa bertumbuh lebih baik gitu. Kayak contohnya tadi pohon kurma tadi. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi ada di zona yang gak nyaman, selamat ya. Berarti tandanya teman-teman sedang bertumbuh. Sama kayak kita lihat bayi deh, kalau mau tumbuh gigi pasti dia nangis gitu ya, giginya gatel, dia harus gigit-gigit sesuatu karena gak nyaman. Tapi kalau misalnya dia ingin menghindari kondisi zona nyaman, pengen kayak zona nyaman, giginya nggak tumbuh-tumbuh gitu kan, ya udah nggak usah tumbuh gigi sekalian. Tapi kan kalau kita nggak punya gigi nggak enak gitu kan, gitu. Sama kayak kita, mungkin teman-teman di sini yang suka nge-gym, kalau misalnya lagi olahraga angkat beban misalnya, abis itu badan sakit-sakit ya, otot kita tuh kayak sakit banget ya, atau istilahnya DOMS ya. Nah itu tuh otot kita sakit, tapi disitulah sedang terjadi pembentukan massa otot.
Jadi kalau misalnya udah sering nge-gym tapi kayak badannya udah nggak sakit tuh ada rasa kangen gitu, pengen kayak ngerasain itu lagi karena tahu pas lagi kayak gitu tuh ototnya tuh lagi membentuk otot baru gitu. Jadi stres itu pasti ada. Cuman kalau kita berhasil menghadapinya, tandanya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh. Dan kalau kita nggak berhasil menghadapinya, ya kita jadi pecundang aja. Tuh. Terus gimana nih? Kalau kita udah kenal sama diri, berarti kita akan lebih mudah untuk membuat strategi dalam menghadapi masalah atau stress coping strategi. Nah, kalau misalnya teman-teman sensing nih, lagi dalam kondisi yang down, ya, lagi dalam kondisi yang berarti semuanya deh, semua MK dalam kondisi yang down. Itu kan berarti kita lagi ada di kondisi yang negatif. Sama ibaratnya kayak kita punya HP gitu ya, kita pakai terus seharian, pasti ada yang namanya baterainya makin habis gitu kan, tadi jadi nge-lag dan sebagainya. Solusinya apa? Solusinya kita harus melakukan kalibrasi. Misal nih, aduh kok Google Maps-nya udah nggak akurat nih gitu ya, karena mungkin udah dipakai berjam-jam, HP-nya udah lowbat dan sebagainya, internetnya udah nggak bagus. Harus dikalibrasi. Saya diputer-puter gini, dinyalain matiin lagi HP-nya, nyalain matiin mode pesawat, baru dia mulai normal lagi. Nah, untuk kita bisa ada di keadaan normal, kita sebut dengan namanya bagaimana kita kalibrasi diri. Gitu ya. Buat orang sensing, kalibrasinya adalah berkeringat, bermain, melakukan aktivitas fisik. Ya. Kalau misalnya kalau tadi mas saya di duit, ya udah cari uang, atau misalnya sedekah. Gitu ya. Itu bisa juga. Pokoknya bergerak aja, karena kalau dengan dia bergerak, otak itu jadi lebih fresh. Apalagi buat orang sensing. Kalau dibawa tidur, justru kadang badan tuh jadi gak enak. Jadi mending buat orang sensing yang lagi stres, jangan sendirian keluar rumah, coba deh cari apa yang bisa dikerjain. Gitu. Buat orang thinking, banyak pikiran, coba back to nature, kembali ke alam dulu ya. Ini jangan kumpul-kumpul dulu sama teman-teman yang sekiranya bakal nambah pikiran. Gitu ya. Kayak misalnya aku kalau ngeliat Kak Karin udah ketemu kucing gitu ya, atau liatin sosmed tuh kucing-kucing, oh ini lagi kalibrasi nih. Kembali ke alam. Orang thinking gitu. Karena aku punya dulu temen ya, dia tuh emang eh, bisnis peternakan ya, jadi emang cocok banget sama dirinya yang thinking. Jadi tuh dia kalau ada pikiran, iya Syah, bener banget gitu, kalau lagi banyak pikiran, dia tuh ke kandang, dia ngomong sama kambing. Itu orang thinking, itu justru merilis pikiran dia menjadi lebih tenang. Karena kalau ngomongnya ke orang, ntar dapet judgement lah, ntar nambah pikiran lah, mau makin mumet nih pikiran yang ada gitu, yang disuruh curhat gitu. Jadi mending tenangin pikiran dengan kembali ke alam, bisa dengan nyiram tanaman gitu ya, atau ke hewan, atau wisata tuh nggak mesti jalan-jalan ke Curug atau ke Gunung Bromo ya, nggak perlu gitu. Bisa pindah-pindah tempat teman, biar pikiran kita tuh lebih jernih. Mungkin kita jenuh di satu tempat, pindah lagi lah. Ya benar nih Kak Karin tuh kalau jogging lebih senang di tempat yang banyak kucingnya, dia menyapa kucing-kucing ya. Itu orang thinking khas banget. Tuh. Nah kalau orang tweeting kalibrasinya gimana? Tidur, murah banget, murah meriah. Tidur aja bentar, tetap bangun-bangun tuh dia udah nggak inget dia punya masalah. Pokoknya kadang-kadang aku suka suka iri lihat orang itu tuh hidupnya kayak nggak ada masalah, kayak gampang happy gitu ya. Bangun tidur tuh udah kayak enteng banget kepala mungkin ya, udah nggak inget dia punya problem apa gitu. Kalau Kak Andri, wah pantas pas kerjaan dan asmara habis putus pengen diskusi sama orang-orang every night. Kak Andri tadi insting ya. Nah, kalau Kak lanjut tweeting. Kalau nggak tidur bisa juga dengan nonton film ya, nonton film atau nonton baca buku ya, sesuatu yang bisa mengasah imajinasi. Apalagi kalau filmnya film fiksi ya, kayak anime atau science fiction kayak gitu-gitu. Biasanya itu akan lebih membuka imajinasi orang itu sehingga dia bisa ide-idenya tuh jadi lebih tercerahkan. Abis nonton tuh kayak wah kita bikin ini yuk, kayak hasratnya langsung terbangkitkan. Gitu. Nah kalau orang feeling, kalibrasinya curhat, atau nggak bercengkrama. Jadi buat feelingnya lagi punya masalah, jangan pernah menghadapi masalah sendirian. Ya. Ketemulah semua orang, ya keluar cerita lah. Gitu ya, dengan orang-orang yang mungkin teman-teman percaya untuk mendengarkan cerita teman-teman. Jangan pernah ngerasa nggak enak mau cerita. Karena aku banyak ketemu orang feeling ini nggak mau cerita karena
aku nggak enak takutnya nanti aku disangka ngeluh, aku nggak enak takutnya aku ngebebanin dia. Padahal ketika dia cerita itu akan melegakan diri dia sendiri gitu. Jadi selamatkanlah diri kalian dengan bercerita. Kalau emang nggak ada orang yang dipercaya, doa tuh benar-benar disebut gitu ya. Kayak salahnya kalian curhat sampai nangis-nangis lah, itu bakal melegakan banget buat orang feeling. Oke, makasih banyak ya Om Henry udah join. Lanjut, insting ya, kalibrasinya itu silaturahim. Jadi ketemu orang, walaupun mungkin dia nggak ngobrol, nggak apa, yang penting ketemu orang ya, dia jadi bisa dapat banyak hikmah, jadi bisa dapat banyak pelajaran dari orang-orang yang ia temui. Gitu. Oke, bungkus ya. Lanjut. Yang poin ketiga nih, learn well and work well ya. Bisa bekerja produktif. Nah, tipsnya nih buat teman-teman yang mau lebih produktif baik itu dalam hal pekerjaan atau misalnya pelajaran ya. Dan ini ada tipsnya buat teman-teman sensing, tahan lelah dan jaga stamina ya. Tahan lelah misalnya harus mau buat bekerja keras, harus mau capek-capek gitu ya. Jangan gampang ngeluh kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu ya. Harus mau diribetin karena sensi kan kekuatannya di otot. Jadi harus mau tahan lelah dan jaga stamina-nya. Bisa dengan jaga kesehatan. Jadi kalian tetap happy. Kalau orang thinking ya, tahan angkuh dari sombong. Jadi biar teman-teman lebih nyaman nanti di pekerjaan, ya, di produktivitas dan lain-lain. Tahan angkuh, jangan sampai merasa dirinya itu yang nomor satu, gitu ya. Karena di atas langit masih ada langit. Jangan sampai merasa sombong, gitu ya. Karena nanti akan mengganggu teman-teman, ibaratnya jadi nggak mau belajar lagi dan sebagainya. Tuh, kemudian buat intuiting, ya, tahan bosennya, jangan gampang bosenan, jaga semangat buat terus menjaga hasratnya itu tetap panas ya. Karena intuiting itu kayak mesin diesel, dia lama panasnya, tapi sekali udah jalan, susah berhentinya. Gitu. Nah, buat orang feeling, tahan malas dan jaga mood ya. Bisa kadang-kadang suka nunda nanti deh, gitu ya. Nah, itu harus ditahan tuh rasa malesnya, harus jaga moodnya biar enakan terus. Terus insting tahan marah dan jaga amarah. Insting itu kan temperamen ya, potensi salah satu potensi sifatnya. Jadi orangnya baik tapi gampang kesenggol. Ya. Jadi tahan marah sama jaga amarah. Tetap dinginkan kepala, tenangkan hati, sering-sering misalnya jaga wudhu ya biar hati terang dan senantiasa tenang. Oke, tadi aku baca komen dulu ya. Sini dari Kadira, Kak, stres yang pertama tadi apa? Kalau yang kedua stres coping. Kalau yang pertama sadari potensi diri, yang kedua stres coping, yang ketiga bagaimana kita bisa learn well sama work well ya, bekerja produktif. Ini ada tips untuk mengupgrade diri kita dalam hal bekerja. Lanjut, yang terakhir ya, bisa berkontribusi. Nah, mungkin buat teman-teman ya, ketika teman-teman udah kenal diri sendiri, udah tahu bagaimana menghadapi masalah yang dihadapi, kemudian bagaimana bisa meningkatkan kemampuan di dunia profesinya mungkin, di dunia produktivitasnya, dunia belajarnya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa berkontribusi, menentukan peran terbaik apa nih yang bisa kita kontribusikan pada lingkungan. Buat orang sensing, tetap paling cocok udah jadi pemain, dia eksekutornya, dia yang turun tangannya, itu garda terdepan, dia yang dilihat nih, yang sering-sering tampil. Jadi buat orang sensi ini akan lebih nyaman memberikan peran terbaik, kontribusi terbaik lewat lewat jadi player atau dia yang turun tangan langsung dan menjadi frontliner. Ibaratnya dia jual diri dia, jual nama dia nih, gitu. Jual muka dia nih, gitu. Itu peran terbaiknya orang sensi. Selanjutnya buat orang thinking, peran terbaiknya jadi spesialis. Karena yang mampu berpikir mendalam orang thinking. Atau jadi komandan, jadi chief ya. Yang bisa memanage sesuatu dengan begitu baik. Itu peran terbaiknya orang thinking. Peran terbaiknya intuiting gimana? Jadi inovator, jadi reformer atau pembaharu. Karena ide-idenya yang brilian. Ide-idenya yang fresh, ide-idenya yang unik. Bisa membaca solusi di masa depan apa nih yang dibutuhkan orang-orang. Orang feeling peran terbaiknya udah pasti jadi leader, pemimpin atau owner. Dia yang
memimpin orang-orang gitu ya. Dia yang jadi leadernya, dia yang nge-lead orang-orang, dia yang ngurusin orang-orang karena dia yang paling punya empati, ya. Dia yang paling punya karisma, dia yang paling bisa tahan untuk ngedengerin orang lain dan paling senang untuk ngayomin orang. Dan terakhir insting paling cocok jadi partner karena dia serba bisa. Mau jadi apa aja dia bisa lengkapin. Mitranya butuh ini, insting siap. Mitranya butuh ini, insting siap. Paling cocok jadi partner. Lebih senang jadi orang ketiga, orang kedua gitu daripada orang utamanya gitu. Karena banyak peran yang bisa dia jalanin ketika menjadi seorang partner. Nah, itu peran terbaik.